Baik, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hubungan antara gradien ya, atau hubungan antara gradien sama saja. Ada dua hubungan antara gradien ya, yang pertama adalah sejajar, yang kedua adalah tegak lurus. Ini bisa contohkan untuk yang pertama yang sejajar. Nah, sejajar, garis dikatakan sejajar kalau memiliki gradien yang sama ya. Jadi nanti kalau kalian menemukan soal, di sana ada banyak persamaan garis, dan kalian disuruh mencari tahu yang mana yang sejajar, berarti langkah pertama yang harus kalian lakukan itu adalah mencari gradien dari masing-masing garis. Kemudian kalian cari yang sama, berarti kedua garis tersebut merupakan garis yang sejajar. Ini bisa contohkan di sini namanya adalah garis 1, kemudian ini adalah garis 2. Contohnya seperti apa? Kalau misalkan diketahui gradien garis yang pertama adalah negatif 1 per 2 nih misalkan ya. Berarti berapakah nilai dari gradien 2? Karena kedua garis ini sejajar, berarti gradiennya itu sama. M2 sama dengan M1, nilainya sama dengan negatif setengah. Kemudian, yang kedua adalah hubungan tegak lurus. Hubungan tegak lurus terjadi ketika kedua nilai gradien tersebut kita kalikan, maka akan menghasilkan nilai negatif 1. Ini contohnya diketahui nilai M1 sama dengan negatif setengah. Ditanyakan berapakah nilai dari gradien 2 atau M2? Ini bisa kita gunakan ya. Apa yang kita gunakan? M1 dikalikan dengan M2 sama dengan negatif 1. M1-nya kita masukkan negatif 1 per 2 dikalikan dengan M2 sama dengan negatif 1. Kebetulan di sini sama-sama negatif, jadi kita hilangkan ya, jadi plus semua. Sehingga M2 itu sama dengan 1 dikalikan 2 menggunakan perkalian silang, gradiennya sama dengan 2. Sebenarnya 2 itu kan juga bisa kita tulis dengan 2 per 1 ya. Jadi ada ciri-ciri. Jadi kalau M1-nya itu adalah negatif setengah, maka M2-nya itu sama dengan 2 per 1 dengan catatan kedua garis tersebut adalah garis yang tegak lurus. Sekarang kalau kalian perhatikan hubungannya, awalnya di M1 di sebelah sini nilainya adalah 1 per 2 ya. Kemudian di M2-nya jadi 2 per 1, terbalik. Kemudian di M1-nya ada negatif, di M2 jadinya positif. Jadi sebenarnya cara cepat yang bisa kita gunakan buat mencari gradien yang kedua itu adalah dengan membalik semua. Negatif jadi positif, positif jadi negatif, 1 per 2 jadi 2 per 1. Atau misalkan ada 3 per 2 jadi 3 per 2. Kenapa seperti itu? Karena dibalik. Oke, itu untuk hubungan antar gradien. Kemudian yang berikutnya adalah diketahui bahwa garis I memiliki gradien 3, 1 per 2. Pertanyaan yang A adalah tentukan nilai gradien garis yang sejajar. Ya, sejajar itu seperti ini tandanya. Sejajar dengan garis G atau sejajar dengan gradiennya G. Nah, kalau seperti ini, karena sejajar, maka nilai gradiennya itu akan sama dengan 3,5 juga. Ya, karena sama, maka gradiennya tidak perlu kita ubah. Atau lebih sering kita jumpai nilai gradien itu dalam bentuk pecahan biasa. Jadi kita rubah ya, jadi 7 per 2. Kemudian yang B, berapakah nilai gradien dari garis yang tegak lurus dengan garis I? MQ ya. Maka tinggal kita balik. Awalnya adalah 7 per 2, jadi kita balik. Jadi 2 per 7. Karena ketika di atas itu tandanya positif, berarti di sini tandanya menjadi negatif ya. Negatif 2 per 7. Itu untuk hubungan yang antar gradien. Oke ya. Berikutnya, menentukan persamaan garis lurus ya. Jadi di sini ada dua cara yang umum digunakan, yaitu yang pertama, jika di soal nanti diketahui nilai gradien dan koordinatnya, yaitu X1 dan Y1. Maka kita gunakan Y dikurangi dengan Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Yang B atau yang kedua, jika diketahui dua koordinat X1 Y1 dan X2 Y2, maka kita gunakan cara Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Begitu. Contoh soal dari yang A, kira-kira seperti ini ya.
Ini contoh yang A. Ya. Diketahui suatu garis, ya, diketahui suatu garis mempunyai gradien M sama dengan 2 dan melalui 2,3 nih, misal. Nah, karena di sini diketahui satu gradien dan satu koordinat, maka kita gunakan cara yang A, ya. Dengan catatan bahwa 2,3 ini itu adalah X1 dan Y1. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam persamaan. Y dikurangi dengan Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi dengan X1. Kita masukkan semua yang diketahui. Y min Y1-nya adalah 3, gradiennya itu 2. X dikurangi dengan X1-nya adalah 2. Kemudian kita apakan? Kita kalikan menggunakan perkalian pelangi. Jadinya ketemu Y dikurangi 3 sama dengan 2 dikali X 2X. 2 dikalikan negatif 2 adalah negatif 4. Jadi kalau kita pindahkan negatif 3 ke ruas kanan, maka akan menjadi 2X dikurangi 4 ditambah 3. Jadinya Y sama dengan 2X dikurangi 1. Ini adalah jawaban untuk contoh yang pertama. Kemudian, contoh yang B, jika diketahui dua koordinat, ya, ini contoh yang B, ya. Misalkan ada suatu garis melalui 2,3, 9, negatif 4 nih, misalnya. Jadi melalui dua titik itu. Dari sini yang pertama kita lakukan adalah kita menuliskan ini sebagai X1, pasangannya adalah Y1, kemudian ini adalah X2, pasangannya adalah Y2. Ya. Nah, karena di sini melalui dua koordinat, maka lebih cocok ketika pengerjakan kita menggunakan yang Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi dengan Y1 sama dengan X min X1 dibagi dengan X2 dikurangi dengan X1. Kita masukkan semua yang diketahui, jadinya Y dikurangi Y1-nya adalah 3, dibagi Y2-nya adalah negatif 4 ya, dikurangi Y1-nya adalah 3, sama dengan X dikurangi dengan X1-nya 2, X2-nya adalah 9, dikurangi X1-nya adalah 2. Nah, ini kita kurangkan yang bisa dikurangkan terlebih dahulu. Ini negatif 4 dengan negatif 3 akan ketemu negatif 7. 9 dikurangi 7, ketemunya adalah 7. Nah, kebetulan sama ya. Karena sama, jadi kita bisa sederhanakan ini kalau kita bagi 7, maka akan ketemu dengan negatif 1. Ini kita bagi 7, akan ketemu 1. Setelahnya kita apakan? Kita kalikan menggunakan perkalian silang. Ya, jadi 1 dikalikan dengan Y dikurangi 3, kemudian negatif 1-nya, kita kalikan dengan X dikurangi dengan 2. Kemudian kita gunakan perkalian pelangi, ini 1 nggak ngaruh ya, hasilnya sama, negatif 1 ini yang hasilnya akan berbeda. Nah, ini jadi tetap Y dikurangi 3, yang sebelah kanan negatif 1 dikali X adalah negatif X, negatif 1 dikalikan dengan negatif 2 adalah positif 2. Oke ya, kemudian kita rubah persamaannya supaya lebih bagus ya, dan elit. Jadinya Y sama dengan negatif X ditambah dengan 2, negatif 3 yang ada di sebelah kiri ini kita pindahkan ke ruas kanan berubah menjadi positif 3. Jadinya Y sama dengan negatif X ditambah dengan 5. Jadi itu adalah persamaan garis yang melalui dua koordinat ya. Kira-kira seperti itu. Silahkan kalau nanti masih ada pertanyaan yang kurang jelas ya. Sekalian bisa tanyakan ke Mr. Yusuf secara langsung. Oke ya, thank you and see you guys.